Terima kasih Kiai atas penjelasannya yang beliau sampaikan. Balighuni walau ayah, berarti semua orang yang punya ilmu sedikit ataupun banyak itu wajib disampaikan kepada yang lain supaya ilmu mereka bertambah. Oke, para pemirsa Indahki TV yang mencerahkan, kita pertanyaan yang paling mendasar pada beliau, ingin penjelasan beliau tentang bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah andai Rasulullah diturunkan di masyarakat yang milenial ini. Mungkin ada beberapa trik-trik yang jitu untuk menghadapi masyarakat yang heterogen ini. Ya, pemirsa Indahki yang berbahagia. Ya memang kalau kita melihat ya secara perjuangan dan dakwah Rasulullah itu fleksibel. Jadi melihat siapa yang dihadapi. Kalau dihadapi anak kecil, ya yang disampaikan yang sederhana. Kalau dihadapi orang pendidikan yang sesuai dengan bahasa mereka. Ya itu memang harus kita lakukan. Ya. Andai kata zaman sekarang ya pasti akan sesuai dengan yang kita butuhkan. Mungkin kalau zaman dahulu itu Rasulullah ya lebih banyak dengan bilkolam. Ya. Jadi bilkalam, kemudian era berikutnya bilkolam dengan karya. Ya. Kalau sekarang bisa jadi sekarang bisakowah dengan budaya. Bisa jadi bil medsos. Kalau zaman sekarang begitu. Ya, jadi bisa jadi dakwah itu mungkin tidak disampaikan dengan lisan, tapi dengan tulisan-tulisan, ya, dengan tayangan-tayangan, ya, dengan pesan-pesan moral, itu mengena sekali. Disampaikan untuk menyambung silaturahim, ya, makanya harus kita gunakan ya media yang ada, ya tidak apa-apa lah. Mungkin kita pakai WhatsApp, kita Instagram, pakai apapun yang bisa tersampaikan kepada, termasuk yang saya alami, ya sekarang saya itu punya Jamaah Padang Aji ya, yang sekarang alhamdulillah pengikutnya sekitar 850-an ya. Mereka saudara saya yang ada di Kalimantan bisa nyambung, yang di Jakarta bisa nyambung ya. Ya kadang-kadang hanya pesan atau enggak, ya mungkin rekaman sudah jadi ketika saya khutbah karena saya streaming. Mereka terkesan sekali ya. Memang harus itulah yang dilakukan. Memang intinya agama itu mengajak kita agar punya nilai baik ya. Termasuk apa dikatakan Rasulullah, ad-dinun nasihat. Agama itu mengharapkan kita bagus. Dengan siapa? Lillah, dengan Allah. Kalau pada Allah, yang meyakini, mensyukuri, ya, menaati pemerintahnya. Kemudian kalau li kitabillah juga memahami. Ya, memang harus kita upaya ke sana. Ya. Kalau di Rasuli, ya mentaati, mencintai, ya itu. Kemudian termasuk ad-din nasihat li a'immatil muslimin. Para pemimpin-pemimpin juga perlu ya mendapatkan siraman-siraman. Kadang-kadang jadi melenceng, namanya manusia punya akal, punya nafsu, kadang-kadang nafsunya kadang lebih dominan, sehingga perlu diingatkan ya. Termasuk wa ammatihim, umumnya memang kita orang awam harus butuh nasihat agar kita hidupnya bisa lurus. Andai kata ada melenceng bisa ingat kembali. Makanya kalau sederhananya bacanya Kiai Muzakir dulu saya ingat istilahnya apa? Istilahnya ngaji. Sebenarnya bukan ngaji itu, ngoji. Ngoji itu apa? Ya, ngerekso golongan songo untuk siap-siap pada lubang satu. Kalau kita pahami coba, kita hitung. Kita punya mata, 2 mata, kemudian 2 lubang hidung, 2 telinga, kemudian mulut 7. Yang 1 di bawah. Selamat datang dan selamat tinggal. Jadi manusia intinya, kalau bahasa dulu namanya, ayo ngoji itu agak susah. Makanya bahasa pesantren sifat ngaji. Rekso golongan songo untuk siap-siap masuk ke lubang satu, yakni kuburan. Ya, mudah-mudahan itulah yang harus kita lakukan dengan berbagai macam cara. Yang memang butuh kelenturan, butuh fleksibel agar bisa diterima di mana saja. Iya, terima kasih. Saya masih ingat yang beliau sampaikan tadi, dakwah Rasulullah itu fleksibel. Jadi lihat yang dihadapinya. Saya masih ingat beberapa sahabat bertanya kepada Rasul, ayul a'mali afdolu, apa yang
paling utama amalan untuk seorang. Apabila yang dihadapi itu rupa pekerja, ya bekerja yang giat. Apabila yang dihadapi itu anak yang sekolah, ya belajar yang rajin. Apabila yang dihadapi itu seorang kepala rumah tangga, yang berbakti kepada keluarganya. Itu kesimpulannya. Begitu para pemirsa Indaki TV. Jadi boleh disimpulkan dari penjelasan beliau mulai dari awal hingga akhir, yang penting di dalam berdakwah itu kita menguasai ilmu yang banyak, kemudian disampaikan apabila itu yang dihadapi masyarakat yang heterogen, latar belakangnya apa, harus dipelajari dulu. Supaya apa? Supaya sasaran dakwanya itu sampai. Terima kasih para Indaki TV, itu saja mungkin yang bisa kita dengarkan dan saksikan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Wakhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.